Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kelompok kami, kelompok 5 dari kelas 5D. Dan kali ini kita akan membahas tentang teknik evaluasi kinerja. Gak bosan-bosan, mari kita perkenalkan nama anggota kelompok 5. Ada saya sendiri, Mega Putri Nur Syabani, ada Syifa Malina, ada Della Maulina Nestaliani, dan juga Nurul Rizkia Utami. Bisa dilihat di layarnya ya teman-teman. Kita masuk ke materi. Kita ada di sini ada pengantar dulu. Evaluasi kinerja segmen usaha merupakan hal yang krusial dalam perusahaan karena hasil evaluasi terkait erat dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajer sebagai pemimpin segmen usaha. Kesalahan dalam penilaian kinerja bisa berdampak buruk bukan hanya terhadap moral manajer, tetapi bisa berdampak buruk juga terhadap segmen usaha tersebut, bahkan perusahaan secara keseluruhan. Penilaian yang adil atau fair terhadap kinerja segmen usaha dan manajer sangatlah dibutuhkan, karena keadilan penilaian kinerja terkait erat dengan teknik evaluasi yang digunakan. Di sini kita ada evaluasi kinerja segmen usaha. Nah, evaluasi kinerja ini mencakup dua hal. Yang pertama, evaluasi atas segmen usaha, dan yang kedua yaitu evaluasi individu yang memimpin segmen usaha tersebut. Jadi, kedua hal tersebut harus dibedakan karena bisa saja kinerja sebuah segmen tidak ada kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh manajer segmen. Karena alasan ini, maka perusahaan berusaha memisahkan keduanya. Manajer harus dinilai dari segi prestasi mereka dalam mengendalikan cost atau pendapatan atau laba atau investasi yang sudah menjadi wewenangnya. Nah, sementara dari segi segmen usaha atau divisi, penilaian bisa ditekankan pada keberhasilan atau kegagalan usaha yang dilakukan oleh segmen usaha tersebut. Jadi bukan oleh orang atau manajer yang melakukannya, seperti itu. Di sini ada teknik evaluasi kerjanya. Jadi pada umumnya untuk menilai kinerja sebuah segmen usaha adalah dengan membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi perbedaan perlakuan terhadap segmen usaha yang dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban akan menyebabkan perbedaan dalam penekanan, pembuatan anggaran, dan penilaian kinerjanya. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat kos, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kos aktual yang terjadi dengan standar kos yang telah ditetapkan. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat pendapatan, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan penjualan aktual dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Sedangkan jika sebuah segmen usaha diperlakukan sebagai pusat laba, maka yang dibandingkan adalah laba aktualnya dengan target labanya. Jadi untuk pusat investasi, ada berbagai cara yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja segmen usaha antara lain, yaitu ada ROI atau Return on Investment, nilai tambah ekonomis atau Economic Value Added, dan penghasilan residu atau Residual Income. Jadi untuk mengukur return dari sebuah investasi bisa digunakan rumus ROI. Jadi rumus ROI itu sama dengan margin dikali assets turnover sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aset operasi. Jadi hasilnya itu laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Nah, di sini untuk keterangannya sendiri, ROI itu tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan. Margin itu memperlihatkan penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Asset turnover menunjukkan beberapa produktif aset digunakan untuk menghasilkan penjualan. Dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai perputaran aset. Untuk laba operasi sendiri, itu laba sebelum pajak dan pajak, atau earning before interest and tax. Untuk aset operasi, seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan mesin, dan lain sebagainya. Untuk rumus rata-ratanya, di sini ada nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Ya, jadi hasil perhitungan ROI, margin, dan asset turnover sangat berguna untuk menilai dan membandingkan kinerja antar segmen usaha. Nah, ada juga contoh perhitungan ROI, margin, dan asset turnover pada divisi mie instan dan divisi kecap di PT Indonesia akan dijelaskan oleh Syifa Amalina. Berikut contoh perhitungan
perhitungan ROI, margin, dan aset turnover pada divisi mie instan dan divisi kecap di PT Indonesia. 2008 penjualan divisi mie instan 60 juta, divisi kecap 234 juta. Laba operasi divisi mie instan 3,6 juta dan divisi kecap 7.020.000. Rata-rata aset mie instan 20 juta dan kecap 39 juta. ROI-nya 18% untuk mie instan dan kecap. Pada 2009 penjualan mie instan 80 juta dan penjualan kecap 234 juta. Laba operasi 4 juta untuk mie instan dan kecap 5,85 juta di divisi kecap. Rata-rata aset 20 juta untuk mie instan, 39 juta untuk kecap. ROI-nya mie instan 20%, kecap 15%. ROI didapat dari laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Pada tabel 6.5 menunjukkan ROI dari dua divisi untuk tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, kedua divisi memiliki ROI yang sama, yaitu 18%. Sedangkan tahun 2009, ROI divisi mie instan mengalami peningkatan menjadi 20%, sedangkan ROI divisi kecap turun menjadi 15%. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat margin aset turnover kedua divisi tersebut. Perhatikan tabel 6.6. Pada tabel 6.6, margin untuk divisi mie instan 2008 6,0%, sedangkan 2009 5,0%. Divisi kecap 2008 marginnya 3,0% dan untuk 2009 2,5%. Untuk aset turnover-nya, divisi mie instan 300% dan 2009 400%. Untuk divisi kecap 600% untuk 2008 dan 600% untuk 2009. ROI-nya 18% pada 2008 untuk mie instan dan 2009 mie instan 20%. Sedangkan kecap ROI-nya 2008 18% dan 2009 15%. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa kedua divisi mengalami penurunan yang sama pada rasio margin, yaitu sebesar 16,67%. Margin bisa turun karena adanya kenaikan biaya-biaya atau penurunan harga akibat tekanan persaingan atau keduanya. Pada divisi mie instan, penurunan margin dapat ditutup oleh kenaikan aset turnover. Berbeda dengan divisi kecap, selain mengalami penurunan rasio margin, divisi ini juga mengalami penurunan perputaran aset. Hal ini berarti divisi mie instan lebih optimal menggunakan aset divisi. Perhatikan tabel bahwa rata-rata aset divisi mie instan tidak berubah, tapi laba operasi meningkat. Sementara divisi kecap pada tahun 2009 menjadi kurang optimal dalam menggunakan aset divisi tersebut. Dari tersebut bisa disimpulkan ada 3 hal kelebihan ROI untuk penilaian kinerja di samping kemudahan dalam perhitungan rasio tersebut. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut yang mendorong manajer untuk lebih fokus 1. Pada hubungan antara fakta penjualan, biaya-biaya, dan investasi. Kedua, melakukan efisiensi cost. Ketiga, dalam optimalisasi menggunakan aset. ROI juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan tersebut yaitu 1. ROI bisa mendorong manajer segmen berpandang sempit hanya dengan laba segmen. Dan yang kedua, manajer bisa terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Jadi, ROI hanyalah sebuah angka, tidaklah sulit untuk memainkan angka untuk meningkatkan rasio ini. Seperti kita ketahui, rumus ROI adalah laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Untuk meningkatkan ROI ada 2 cara, yaitu meningkatkan laba operasi atau menurunkan jumlah aset operasi.
Untuk meningkatkan laba bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan atau penjualan ataupun menurunkan beban-beban. Apabila rasio ROI meningkat karena adanya kenaikan penjualan, hal tersebut positif. Begitu juga jika dilakukan dengan efisiensi cost atau cost efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset. Akan tetapi, apabila ROI meningkat karena pengurangan cost melalui pemotongan cost atau cost cutting, maka dalam jangka panjang hal ini akan merugikan segmen usaha tersebut. Ada perbedaan signifikan antara efisiensi cost dengan pemotongan cost. Efisiensi cost adalah dengan berusaha mengurangi cost-cost yang tidak ada nilai tambah, seperti perpindahan barang atau moving, dan penyimpanan barang atau storing, sedangkan pemotongan cost adalah mengurangi cost-cost yang sebenarnya memiliki nilai tambah bagi segmen usaha, seperti pemotongan cost iklan, pemotongan cost pemeliharaan, dan penggunaan bahan baku murahan. Nah, yang kedua itu ada penghasilan residu atau residual income. Penghasilan residu atau RI menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk nilai kinerja segmen. Adapun rumus penghasilan residu. RI sama dengan laba operasi dikurang minimum RR dikali investasi. Nah, RI itu penghasilan residu. Laba operasi itu laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Nah, investasi didapat dari nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Sedangkan minimum RR yaitu tingkat kembalian minimum atau minimum rate of return. Untuk ilustrasi akan digunakan kembali divisi mie instan dan divisi kecap yang ada di PT Indonesia. Berikut data dan hasil perhitungan penghasilan residu. Untuk kalkulasi penghasilan residu digunakan tingkat kembali minimum atau minimum RR sebesar 14%. Angka 14% diambil karena ROI kedua divisi berada di atas 14%. Nah, ini contoh ilustri dari PT Indonesia pada 2008 divisi mie instan laba operasinya 3,6 juta dan divisi kecap 7.020.000. Nah, rata-rata aset untuk mie instan 20 juta dan kecap 39 juta. RI-nya 3.600.000 dikurang 14%, ini minimum RR-nya 14% dikali 20 juta rata-rata aset. Jadi hasilnya 800.000. Nah, kalau kecap 7.020.000 dikurang 14% juga dikali 39 juta, hasilnya 1.560.000. Nah, untuk 2009 laba operasi divisi mie instan 4 juta, kecap 5.850.000. Rata-rata aset mie instan 20 juta, kecap 39 juta. RI-nya 4 juta dikurang 14% juga dikali 20 juta. Hasilnya 1,2 juta. Dan untuk kecap 5.850.000 dikurang 14% dikali 39 juta, hasilnya 390.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya yaitu sebagaimana dengan ROI, penggunaan penghasilan residu RI sebagai alat ukur kinerja juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan penggunaan penghasilan residu yaitu 1. Mendorong segmen usaha untuk mengambil sebuah kesempatan untuk berinvestasi selama memberikan tambahan pendapatan bagi segmen tersebut. Kedua, yaitu perusahaan dapat melakukan penyesuaian tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu perusahaan dapat menetapkan tingkat kembalian yang berbeda untuk tipe aset yang berbeda. Misalnya untuk aset yang memiliki umur ekonomis panjang dikenakan minimum rate of return yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangan penghasilan residu adalah sebagai berikut. 1. Pengukuran dengan menggunakan PR hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar jika digunakan tingkat pengembalian yang rendah. Yang kedua, RI tidak seintuitif ROI.
Yang ketiga yaitu kesulitan untuk menetapkan tingkat kembalian minimum. Selanjutnya ada nilai tambah ekonomis atau economic value add. Ide dasar dari nilai tambah ekonomis yaitu mendorong manajer untuk melakukan investasi yang menguntungkan dan menilai kinerja secara lebih layak. Sama dengan teknik penghasilan nilai residu, nilai tambah ekonomis juga menggunakan nilai rupiah, bukan persentase sebagai hasil pengukuran. Nilai tambah ekonomis menggunakan cost modal atau cost of capital, bukan tingkat pengembalian minimum. Rumus dari nilai tambah ekonomis yaitu nilai tambah ekonomis atau EVA sama dengan dibagi laba setelah pajak dikurangin rata-rata tertimbang cost modal dikali total modal yang digunakan. Agar bisa mengetahui nilai tambah ekonomis, perusahaan harus mengetahui beberapa rata-rata tertimbang cost modal. Untuk menghitung WACC, perusahaan harus mengidentifikasi sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi. Selanjutnya, berikut contoh perhitungan soal WACC. PT Eldivo mempunyai 2 buah sumber pendanaan, yaitu 40 juta obligasi jangka panjang dengan tingkat bunga 9% dan 120 juta saham biasa yang dianggap memiliki resiko rata-rata. Jika tarif pajaknya adalah 40%, dan tingkat bunga obligasi retail Indonesia atau ORI 6%, maka WACC dapat dihitung sebagai berikut. Sumber dana obligasi jumlahnya 40 juta, persentasenya 0,25. Kos setelah pajak 0,09 dalam kurung 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,054. Kos tertimbangnya yaitu 0,0135. Ekuitasnya 120 juta, persentasenya 0,75, kos setelah pajaknya yaitu 0,06 ditambah 0,06 sama dengan 0,120. Kos tertimbangnya yaitu 0,0900. Totalnya 160 juta. Kos tertimbangnya 0,1035. Jadi, WACC perusahaan adalah 10,35%. Jika diketahui jumlah modal yang digunakan sebesar 200 juta, maka kos modalnya yaitu 200 juta dikali 10,35% sama dengan 20.700. Selanjutnya yaitu jika laba perusahaan setelah pajak sebesar 35.800, maka nilai tambah ekonomisnya yaitu laba setelah pajak 35.800 dikurangi kos modal 20.700. Hasilnya yaitu 15.100. Nilai tambah ekonomis yang positif memiliki arti bahwa PT Eldivo akan memperoleh laba melebihi atau di atas dari kos modal dari modal yang digunakan. Hal ini sama artinya investasi ini akan menambah kekayaan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada balance scorecard. Pada era teknologi informasi saat ini, persaingan perusahaan menjadi sangat ketat. Untuk dapat bertahan, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan informasi dari dalam, tetapi harus memiliki informasi yang cukup mengenai berbagai hal yang terkait dengan bisnis yang digeluti oleh perusahaan tersebut. Maka perlu adanya suatu sistem yang bisa menerjemahkan dan mengaitkan antara strategi pelanggan, produk, dan sumber daya perusahaan. 1. Pengukuran kinerja tradisional. Sebelumnya telah diuraikan berbagai teknik pengukuran kinerja perusahaan seperti analisis variansi antara kos aktual dan kos standar, return on investment, penghasilan residu, dan nilai tambah ekonomis. Dari berbagai metode tersebut menekankan kinerja hanya pada aspek keuangan tanpa melibatkan aspek non-keuangan, yaitu model pengukuran kerja tradisional. Kemudian model ini dimodifikasi karena tidak cukup akomodatif untuk era informasi saat ini. Keberhasilan di bidang keuangan merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak aspek, termasuk aspek non-keuangan. Akhirnya, banyak perusahaan yang mulai memasukkan pengukuran kinerja yang tidak hanya melibatkan aspek keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan. Sebagai contoh, seorang konsultan akademis menemukan bahwa penilaian kinerja yang berlandaskan laporan keuangan semata menjadi usang. Model ini menyebabkan perusahaan terhalang untuk menciptakan nilai ekonomis di masa yang akan datang. Dari hasil riset tersebut berhasil menginformasikan sebuah teori yaitu balance scorecard.
balance scorecard masih mempertahankan pengukuran keuangan tradisional, akan tetapi pengukuran keuangan hanya menjelaskan mengenai masa lalu. Pengukuran tradisional tidak menganggap penting dan mengenai kemampuan investasi untuk jangka panjang dan hubungan dengan pelanggan. Pengukuran keuangan semata tidak cukup, bagaimanapun juga untuk dapat sukses dalam sebuah bisnis, perusahaan harus menciptakan nilai tambah di masa yang akan datang melalui investasi pada pelanggan, pemasok, pegawai, proses, teknologi, dan informasi. Kedua, yaitu ada konsep dasar balance scorecard. Tujuan dan pengukuran balance scorecard lebih dari sekedar hanya pengukuran keuangan dan non-keuangan semata. Pengukuran tersebut diturunkan dari atas ke bawah atau top-down proses dengan memperhatikan misi dan strategi dari unit bisnis. Balance scorecard harus menerjemahkan misi dan strategi bisnis unit menjadi tujuan terlihat dan terukur. Pengukuran merupakan sebuah keseimbangan atau balance antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham, shareholder, dan pelanggan, serta pengukuran internal yaitu proses bisnis, inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Pengukuran diseimbangkan antara pengukuran hasil atau outcome measure, hasil dari upaya masa lalu, dengan pengukuran yang mendorong kinerja masa datang. Balance scorecard menunjukkan keseimbangan antara tujuan, pengukuran hasil yang mudah dikuasir dengan pendorong kinerja dari pengukuran hasil yang bersifat taksiran. Selanjutnya ada perspektif balance scorecard. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif keuangan yang menjelaskan tentang konsekuensi ekonomi atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya. Yang kedua, ada perspektif pelanggan, yaitu mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Yang ketiga, yaitu ada perspektif proses bisnis internal, menjelaskan tentang proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. Yang keempat, ada perspektif tentang pembelajaran dan pertumbuhan, mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif ini mengacu pada 3 faktor, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai seperti aspek motivasi, pemberdayaan, dan kesetaraan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurul. Baik, yang keempat ini ada pemetaan strategi. Pemetaan strategi ini dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama, ada kinerja keuangan, sebuah indikator yang memberikan definisi akhir dari kesuksesan sebuah organisasi. Yang kedua, ada sukses dengan pelanggan, merupakan target dan sebuah komponen kunci dalam perbaikan kinerja keuangan. Yang ketiga, ada proses internal, menciptakan dan mengantarkan proporsi nilai untuk pelanggan. Yang keempat, ada aset tak berwujud atau intangible asset, adalah sumber daya penting dari penciptaan nilai berkelanjutan. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar 6.1, yaitu pemetaan strategi modal sederhana untuk penilaian organisasi sektor swasta. Dimulai dari yang bawah itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya organisasi belajar dan meningkat atau improve. Lanjut ke atas menjadi perspektif internal. Untuk dapat memuaskan pelanggan kita, proses mana yang harus unggul? Lalu, perspektif pelanggan. Untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya kita memandang pelanggan kita? Lalu ke perspektif keuangan, yaitu jika kita sukses, bagaimana kita akan melihat para pemegang saham? Dan yang terakhir, baru membentuk strategi. Selanjutnya, ada gambar pemetaan strategi model sederhana untuk penciptaan nilai organisasi sektor publik dan nirlaba. Dimulai dari bawah, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya organisasi belajar dan meningkat atau improve. Lalu ke perspektif internal, untuk dapat memuaskan pelanggan kita, proses mana yang harus unggul. Nah, dari sini bisa ke perspektif pendonor dan perspektif pelanggan. Jadi perspektif pendonor itu jika kita sukses, bagaimana kita akan melihat para pembayar pajak atau donatur, dan perspektif pelanggan untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya kita memandang pelanggan kita, lalu membentuk misi. Selanjutnya ini ada contoh soal latihan.
Serta jawabannya, jadi divisi kosmetik pada PT Rancak Nian mempunyai peluang untuk menginvestasikan dana pada 2 proyek sebagai berikut. Di sini ada investasi yang dibutuhkan 74 juta untuk krim anti penuaan dan 39 juta untuk krim anti kerut. Untuk penjualannya 116.600.000 untuk krim anti penuaan dan 56.200.000 untuk krim anti kerut. Laba operasinya 26.820.000 untuk krim anti penuaan dan 19.364.000 untuk krim anti kerut. Dengan mengoperasikan aset operasi sebesar 250 juta pada tahun berjalan, divisi kosmetika berhasil mencapai penjualan 175 juta dan memperoleh laba operasi 31.500.000. Untuk memanfaatkan peluang investasi tersebut, manajer perusahaan telah menyetujui tambahan modal dengan 115 juta. Ada 4 alternatif yang akan dipertimbangkan berkaitan dengan peluang investasi tersebut. Yang pertama, tidak melakukan investasi dana pada kedua proyek. Yang kedua, menginvestasikan dana pada proyek krim anti penuaan. Yang ketiga, ada menginvestasikan dana pada proyek krim anti kerut. Dan yang terakhir ada menginvestasikan dana pada kedua proyek. Jika tingkat kembalian minimum yang diharapkan atau expected minimum rate of return adalah 12%, cost modal atau cost of capital ditetapkan 10% dan tingkat pajak sebesar 30%, maka hitunglah yang pertama margin aset margin, yang kedua hitunglah yang pertama margin asset turnover atau return on investment atau ROI. Yang kedua, penghasilan residu atau RI. Yang ketiga, economic value added atau EVA, yaitu nilai tambahan ekonomis untuk 4 alternatif di atas. Dan yang kedua, tentukan alternatif mana yang paling menguntungkan untuk dipilih bila keputusan didasarkan pada ROI, RI, dan nilai tambahan ekonomis atau EVA. Nah, di sini kita akan menghitung margin, asset turnover, dan ROI. Jadi rata-rata aset operasi 250 juta dari mana? Untuk alternatif 1, 250 juta itu didapat dari soalnya yang pertama, 250 juta. Penjualannya juga didapat dari soal, yaitu 175 juta. Dan laba operasi juga didapat dari soal, 31.500.000. Untuk alternatif 2, untuk krim anti penuaan, 324 juta itu didapat dari 250 juta ditambah investasi yang dibutuhkan itu 74 juta. Jadi 250 juta ditambah 74 juta itu hasilnya 324 juta. Untuk alternatif 3, krim anti kerut, 289 juta itu didapat dari 250 juta. 250 juta ditambah 116.600.000. Nah, setelah itu alternatif 4 atau kedua krim 363 juta itu didapat dari 324 juta ditambah 289 juta dikurang 250 juta. Hasilnya 363 juta. Untuk penjualan pun sama seperti itu dihitungnya. Dan laba operasi pun sama seperti itu. Maka kita hitung margin 18% ini didapat dari 18% itu didapat dari laba operasi penjualan, laba operasi dibagi penjualan. Hasilnya 0,18 atau menjadi 18%. Dan untuk alternatif 2, krim anti penuaan itu sama, 58.320 dibagi 291.600, hasilnya 0,2 atau 20%. Untuk alternatif 3 sama seperti itu. Dan alternatif 4 atau kedua krim juga sama. Untuk aset turnover, ini didapat dari penjualan dibagi rata-rata aset. Jadi penjualan ini 175 juta dibagi 250 juta itu 0,7. Dan untuk krim anti penuaan pun sama. 58.320 ini dibagi 291.600.000 ini dibagi 324 juta yaitu 0,9. Dan untuk krim anti kerut dan kedua krim tersebut hitungnya sama seperti itu. Untuk mencari ROI itu margin dikali aset turnover. Jadi 0,18 atau 18% ini dikali 0,7. Hasilnya segini. Sama seperti itu. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah rumus-rumus untuk mencari yang tadi itu, untuk mencari
margin, asset turnover, sama ROI. Yang kedua kita menghitung residual income atau RI. Nah, ini didapat laba operasi didapat dari soal. Untuk alternatif 1 31.500.000 dan rata-rata aset operasi 250 juta didapat dari soal. Alternatif 2 atau krim anti penuaan ini didapat dari tabel yang tadi kita isi. Tabel pertama yang menghitung margin. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Lalu kita mencari RI. RI itu dihitung dari laba operasi dikurang 12% dikali rata-rata aset. Jadi laba operasi 31.500.000 dikurang 12% dikali rata-rata aset operasi. Hasilnya 1.500.000. Sama seperti alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Seperti itu. Lalu kita menghitung nilai tambah ekonomis atau economic value added. Nah, ini masih sama seperti tadi, tinggal kita masukin dari tabel-tabel sebelumnya. Di alternatif 1, kita masukkan laba operasi, laba. Nah, untuk laba setelah pajak 22.050.000 ini didapat dari laba operasi 31 juta dikali 30%. Dari mana 30%? Dari soalnya, kan tadi soalnya sudah ditentukan bahwa pajaknya 30%. Jadi tinggal kita kalikan saja 31.500.000 dikali 30%, hasilnya 22.050.000. Sama seperti alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Nah, di sini rata-rata aset operasi masih sama seperti di soal dan di tabel yang pertama dan kedua tadi. Nah, untuk mencari nilai tambah ekonomis itu dicari dari laba setelah pajak dikurang 10% dikali rata-rata aset operasi. Jadi kita tinggal masukkan saja laba setelah pajaknya dikurang 10% dikali rata-rata aset operasi dikali 250 juta, hasilnya 2.950.000. Sama seperti alternatif 2, 3, dan 4. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya teman-teman bisa nih cari referensi lain, dan untuk keuntungannya kalian bisa share. Untuk merasakan manfaatnya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.